pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi dengan senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga dan juga jaga kesehatan. Nah, sahabat Alpetra masih di seri Bina Pranikah, atau mungkin ada yang nyebutnya bimbingan pranikah ya. Masih juga bersama dengan Om Yan. Tentang apa yang akan kita bahas? Mari kita sapa terlebih dahulu Om Yan. Shalom Om. Shalom. Iya, sahabat Alpetra, kita akan mulai aja langsung ya Om, tentang sesi Bina Pranikah ini Om. Kita masuk ke bagian untuk pemulihan suami istri Om. Karena banyak seperti yang sudah kita rekam di episode-episode yang lalu, banyak suami istri yang ternyata memerlukan pemulihan karena terjadi banyak mungkin perbedaan ya Om, atau perselisihan gitu. Nah Om, pertama apa sih Om maksudnya suami sebagai kepala keluarga Om? Jadi itu suami sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga ya, itu bertanggung jawab atas isi rumahnya dengan penuh kasih dan dengan perhatian, memelihara dan membela istrinya dan membimbing istri dan anak-anaknya untuk mencintai Tuhan dan menaati hukum-hukum Tuhan. Nah, di sini peranan suami itu seperti peran utama ya dalam keluarga. Nah, ini kalau ini suami Kristen ya, dalam rumah tangga Kristen. Gitu. Ya Om, kan terus suami juga katanya harus tegas ya Om. Nah maksudnya apa nih Om kalau suaminya harus tegas itu Om? Galak apa gimana Om? Suami harus tegas di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu maksudnya soal prinsip, bukan galak. Tetapi prinsipnya itu harus berdasarkan firman Tuhan, tidak boleh goyang ke sana atau kemari gitu. Yeah. Itu maksudnya. Oh Om, kirain gitu. Kan karena kepala keluarga kan kadang sering gitu ya. Misalnya ditanya gitu, ambil keputusan dong. Kan kepala keluarga gitu. Terus kepala keluarga itu atau suami itu bilang, ya nggak bisa ambil keputusan sendiri dong, harus ngomong dulu sama istri sama anak. Nah itu gimana Om? Nah itu kalau masalahnya memang agak ruwet ya, melibatkan keluarga itu sikap yang bijaksana. Jadi suami terbuka kepada pendapat istrinya, bahkan pendapat anak-anaknya ya, tetapi tetap itu harus disaring semuanya berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan kepatutan di masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya Om. Nah Om, kalau kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose ya Om, di Kolose 3 ayat 19 gitu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini maksudnya gimana Om? KDRT Om? Ya, jadi kalau suami sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, ya lakukan, tapi tidak boleh dengan kasar, tidak boleh juga KDRT gitu. Iya Om. Tapi tetap harus tegas. Kata-kata juga ya Om, nggak boleh kasar ya Om ya? Ya itu memang ya, kalau lagi emosi itu kadang-kadang jadi tidak bisa mengendalikan ya mulutnya ya. Nah di sini memang seorang suami itu harus betul-betul dekat dengan Tuhan, bertumbuh rohaninya supaya dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kalau emosi juga tetap terkendali. Iya Om. Nah tadi Om yang ngambil keputusan itu Om, kalau keputusannya misalnya gimana ya Om, kurang tepat gitu, bikin susah misalnya ke keluarganya, ke istrinya, ke anaknya, itu gimana Om? Nah jadi itu orang Kristen kan punya pedoman Alkitab. Yeah. Itu Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip yang jelas. Tetapi untuk pelaksanaannya memang dibutuhkan
kebijaksanaan dan kerendahan hati ya, baik dari suami yang sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga ya, maupun dari istrinya gitu. Kalau itu Om ada yang ngajarin kan, kalau suaminya ngambil keputusan atau ngambil tindakan yang kira-kira membahagiakan, menyenangkan, menjamin keselamatannya gitu, diikutin katanya. Tapi kalau suaminya ngajakin nggak benar, misalnya ngambil keputusan yang salah, jangan diikutin, lawan gitu. Nah itu gimana Om? Ya itu secara manusia wajar begitu ya. Tetapi untuk kesaksian sebagai keluarga Kristen, maka istri memang seperti dituntutnya double ya, untuk sabar, untuk rendah hati gitu. Jadi tetap segala sesuatu harus sesuai dengan ukuran firman Tuhan gitu. Oh iya Om. Nah ini Om, karena kan kalau lihat lagi dari surat Kolose itu ya Om, di ayat yang ke-10 itu kan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, katanya kan gitu Om, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan gitu kan, tunduklah kepada suami gitu Om. Nah ini Om, ke pertanyaan selanjutnya nih Om, jadinya apa sih Om maksudnya ayat ini, dan kenapa istri itu selalu disebut penolong? Oh, tadi ya sebagai penolong ya dari suami itu di masyarakat Asia ya, Timur, Indonesia juga itu memang pada umumnya begitu. Jadi istri masih sebagai penolong suami, pendukung suami gitu. Ini agak beda dengan masyarakat Amerika atau masyarakat Barat pada umumnya. Dan memang seluruh dunia akhirnya akan menuju ke sana. Tetapi kita tetap berpegangnya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Jadi usahakan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi suami sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, istri sebagai penolong gitu ya. Tetapi itu ada penyesuaian gitu. Tapi penyesuaian itu jangan tidak memuliakan Tuhan. Gitu. Oh iya Om, tetap harus memuliakan Tuhan ya Om, jadi penolong itu ya. Nah ini apa dalam artian kalau merujuk ke emansipasi gitu Om, apakah berarti juga ini mensahkan lah istri juga boleh berkarir gitu, cari uang, nanti timbul masalah ya Om, kalau lebih besar pendapatannya, wah masalah gitu Om. Nah itu pada umumnya suami adalah pencari nafkah, tapi zaman sekarang itu dua-dua mencari nafkah. Kalau suaminya tidak cukup apalagi gitu ya. Tapi tetap misalnya istri mendapatkan penghasilan lebih besar dari suami, tetapi jangan menjadi sombong, lalu tidak menghargai suaminya atau kata-katanya jadi seperti merendahkan suami, itu sama sekali tidak boleh. Itu tetap kita sebagaimana prinsip di Alkitab. Hai istri, hormatilah suamimu. Tapi juga jangan lupa, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, Om, kalau nanti jadi terbalik gimana tuh Om peranannya? Istri jadi suami, suami jadi istri, dalam arti tadi Om gitu. Istrinya jadi kepala keluarga, malah suaminya jadi penolong. Atau terbalik lah peranannya, gimana Om? Jadi itu bergantung masyarakatnya juga ya. Tapi kalau kita tinggal misalnya di Indonesia ini, itu ya usahakan meskipun istri yang mendapat penghasilan lebih besar atau sudah terbiasa agak mendominan, tapi jangan sampai mempermalukan nama Tuhan kalau di depan umum tuh. Tetap itu karena kan di masyarakat Indonesia suami adalah kepala keluarga. Jadi itu harus tetap diingat oleh istrinya gitu. Dan apalagi keluarga Kristen ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diberkati, dipimpin oleh Tuhan Yesus ya. Ingatlah, keluarga ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, iya Om. Nah, ini juga nantinya jadi termasuk itu ya Om, apa tuh namanya? Perbedaan apa sih Om namanya? Jenjang ya Om. Makanya waktu dari yang awal episode kita di seri Bina Pranika ini, Om bilang bahwa harusnya cari yang setara ya, supaya
tidak jadi masalah nantinya kalau ada perbedaan gitu ya Om. Itu soal penghasilan itu bisa ganti-ganti yang lebih tinggi gitu. Misalnya ya, ada kalanya suami bisa mendapat penghasilan lebih besar, ada kalanya istri mendapat penghasilan lebih besar. Tetap itu hubungannya itu seperti di Alkitab begitu. Jadi jangan penghasilan menentukan hubungan antara atau sikap antara suami dan istri itu. Tetapi namanya manusia ya, kadang-kadang itu ada pengaruhnya. Jadi yang mendapatkan uang atau penghasilan yang lebih besar, jadi secara tidak sadar lalu tinggi hati gitu. Nah itu dua-duanya harus introspeksi lah ya. Jadi suami introspeksi, istri introspeksi gitu. Dan kalau mau diberkati Tuhan ya tetap dua-duanya harus berpegang kepada firman Tuhan. Iya Om, karena lagi ngomongin tentang pendapatan ya Om, atau penghasilan. Itu kan Om suka gini ya Om, kalau suami katanya itu uangnya uang istri, suaminya pegang sedikit aja, pokoknya untuk istri gitu. Tapi kalau penghasilan istri itu punya istri gitu, bukan punya suami. Itu gimana Om? Nah, itu kan kalau dari prinsip kesatuan suami dan istri ya. Yeah. Jadi rezeki lewat suami ya punya suami istri, rezeki lewat istri ya punya suami istri. Tetapi biasanya yang lebih bisa mengatur keuangan itu memang istri. Tapi kalau ternyata istrinya tidak bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya, suaminya bisa mengatur lebih baik, ya serahkan sama suaminya. Nah di situ perlu ada semacam diskusi atau rundingan yang terbaik bagaimana gitu ya. Nah itu kan kalau Kristen kan menghargai kemuliaan Tuhan, jadi segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh itu saling ngotot, itu nggak boleh ya. Kalau perlu ditengahi oleh apakah orang tua dari kedua belah pihak atau oleh hamba Tuhan gitu. Iya ya Om ya, harus ada peranan juga ya Om dari hamba Tuhan atau dari gereja lah gitu ya Om. Nah ini kan suka jadi bahan pertengkaran juga ya Om, cuma gara-gara duit nih, apalagi sensitif kan ya Om. Ini gara-gara duit berantem gitu, ntar gara-gara ekonomi pisah gitu kan Om. Entah gara-gara apa gitu jadi bahan pertengkaran. Nah Om kalau lagi bertengkar nih, berantem, gimana nih Om caranya Om supaya nggak berantem? Kan kalau Om sudah berpuluh tahun tuh berkeluarga Om, gimana Om? Ada yang langsung ya dibina. Jadi ada sesi bicara sama suami, sesi bicara sama istri, dan sesi bicara bersama-sama dengan suami istri itu ya. Tetapi gereja sekarang tuh sudah banyak kemajuan. Di dalam hal ada pembinaan pranikah, ada juga pembinaan suami istri gitu. Ada yang dilakukan oleh gembalanya, tetapi juga banyak yang ditangani oleh komisi-komisi. Jadi ada komisi wanita, komisi pria, komisi suami istri gitu. Dan kadang-kadang dengan seminar-seminar lah. Gereja sekarang sudah banyak cara untuk membina rumah tangga dari jemaatnya. Iya Om. Om bisa nggak ceritain Om pengalaman pengembalaan Om kalau ada jemaat yang bertengkar gitu Om, supaya nggak bercerai itu Om. Kan banyak nih sekarang yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai gitu Om. Gimana Om? Ya itu pembinaan itu ada yang bina pranikah, ada juga bina sesudah menikah, ada juga yang lewat khotbah, ada juga yang lewat pembinaan komisi gitu. Jadi ada komisi pasutri, ada komisi wanita, ada komisi pria. Nah itu dengan segala cara lah, tapi harus bijaksana. Karena kalau tidak bijaksana itu seperti nyerempet, nyindir gitu. Nah itu gembala sidang itu betul-betul mohon Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Tapi kan tidak ada manusia yang sempurna.
Jadi harus ada timbal balik, jemaat juga harus memahamilah. Jangan terlalu menuntut, gembalanya harus perfect gitu ya, punya hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Dan semua harus rendah hati lah, belajar rendah hati lah. Tapi tetap meskipun bagaimana kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab firman Tuhan. Iya Om, karena bantuan kan bilang juga ya, istri jangan tanduk suaminya gitu, suami jangan menyakiti istrinya gitu. Ya Om, ini Om, kalau apa ya Om, mungkin makanya ada Bina Pranikah itu harus mengenal satu sama lain dulu ya Om, secara pribadi ya, biar nggak berantem gitu. Ya, memang begitu. Orang mau menikah ya harus kenal dulu. Ada yang bilang minimal 6 bulan. 6 bulan itu bukan hanya sekedar ketemu begitu, bukan sekedar pacaran. Tapi itu banyak diskusi lah. Kedepannya itu gimana kira-kira. Ya, mungkin ada masalah-masalah yang bisa didiskusikan bersama meskipun belum menikah. Tetapi sekarang gereja sudah banyak menyediakan pelayanan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu ada yang untuk dua-duanya, pasangan, ada yang untuk calon istri, ada yang untuk calon suami. Tapi ya gereja kan bergantung juga gembalanya dan bergantung pelayanan yang sudah ada di gereja itu. Jadi kalau gereja yang sudah lama itu biasa sudah punya pedoman-pedoman acara-acara khusus gitu ya. Tapi kalau gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang baru, nah itu ya gembalanya yang harus minta berlipat ganda hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan. Nggak gampang jadi gembala, nggak gampang, betul nggak gampang. Jadi gembalanya harus rendah hati, jemaatnya juga jangan terlalu menuntut. Mana sih ada gembala yang sempurna? Nggak ada. Yesus gembala sempurna. Iya. Iya Om. Nah Om, jadi gimana Om ya, untuk menghindari ya, mungkin lebih tepat kalau kita menghindari pertengkaran gitu. Kadang ada yang diem-dieman gitu. Saya sama istri saya gitu, kalau udah kira-kiranya wah ini bakal perdebatan nih atau bertengkar, saya pilih diem aja gitu Om. Nah, gimana tuh Om? Jadi harus dari sebelum menikah dibiasakan diskusi, membicarakan masalah-masalah yang ada, yang mungkin ada dan sebagainya. Diskusilah dengan kepala dingin ya, gitu. Tapi kalau sudah menikah kadang-kadang pakai emosi, nah itu nggak boleh. Iya Om. Gitu. Itu nggak bisa dihindari sih ya Om, karena gimana ya, kadang jadi naik nada tinggi gitu, terus itu ngambek-ngambekan kayak ini aja ya Om. Lucu juga sih. Makanya itu kedewasaan itu, ini bukan soal usia sebenarnya. Kedewasaan itu harus ditekankan di dalam bina pranikah. Ya. Jadi tapi juga calon istri harus mencoba mendewasakan dirinya sendiri nanti sebagai istri yang dewasa itu bagaimana terhadap suaminya. Demikian juga suami nanti kalau sudah menikah bagaimana menjadi suami yang dewasa begitu. Nah itu terpaksa lah, seperti buah yang mentah itu dikarbit gitu. Oh iya ya. Jadi kalau orang mau menikah itu dipaksa harus dewasa. Iya. Cuma namanya manusia ya. Jadi harus dengan kerendahan hati mau belajar. Yeah. Belajar apakah dari Alkitab, apakah dari buku-buku tentang rumah tangga, ya bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang baik. Kalau sekarang tuh sudah banyak ini pegangan, artinya buku yang bisa dicari. Tetapi gereja juga, kalau gereja yang sudah lama ya, biasa sudah menyediakan pembinaan pranikah. Ada juga pembinaan yang untuk suami, untuk istri gitu. Jadi itu gereja yang sudah mapan lah ya. Nah, gereja yang belum mapan ya harus belajar lah. Jadi artinya hamba Tuhan dari gereja yang belum mapan atau sinodenya belum mapan harus banyak belajar dan harus rendah hati lah
menghadapi jemaatnya juga menghadapi dirinya sendiri. Oh, iya. Jangan sombong lah. Gitu. Iya Om. Karena dan juga memang itu kan bumbu ya Om ya. Kalau ada seperti itu perselisihan kecil atau mungkin diskusi perdebatan kecil itu bumbu ya Om. Bumbu dalam rumah tangga ya. Ya, jadi sebelum menikah itu harus ditekankan bahwa menikah itu ya tidak mudah. Pasti ada banyak masalah. Nah, disuruh jangan pakai emosi gitu. Nggak boleh pakai emosi gitu ya. Emosi sih ada, mana orang nggak punya emosi ya. Cuma ya cobalah kendalikan gitu, kendalikan. Dan supaya bisa berpikir jernih begitu. Lalu tetap pakai pedoman. Pedomannya ya kitab. Yang kedua pakai hati nurani ya, dan juga tradisi-tradisi yang baik itu boleh dipegang. Ya Om, saya jadi ingat itu dulu Om pernah ngajarin juga. Itu Om ngajarin dulu gara-gara odol aja bisa berantem gitu Om. Karena ada suami yang biasa pencet odol di tengah, istrinya biasa dari bawah, terus jadi berurutan gitu. Nah itu jadi perdebatan, kata Om juga dulu ajarkan gitu ke saya dan ke banyak orang gitu Om. Nah itu Om, hal-hal kecil itu gimana Om untuk menghindarinya ya? Kan memang udah dikomunikasikan, mungkin waktu pacarannya ya Om nggak diobrolin ya. Kalau bisa sebelum menikah ya dibicarakan ya, yang mungkin akan timbul. Tapi kayaknya tidak semua bisa dibicarakan karena tidak terpikir gitu hal-hal seperti itu. Iya. Jadi prinsipnya itu dua pribadi yang dipersatukan di dalam pernikahan ya harus bagaimana give and take gitu ya. Yeah. Tapi bukan berarti hanya suami yang give, istri yang take, dua-duanya give and take ya, jadi memberi dan menerima harus dua-duanya. Dan jangan bilang harus 50-50, enggak juga. Itu penyesuaian suami istri itu tidak sama. Oh gitu ya Om, ada gitu. tentang 50-50 ya, ada yang suaminya banyak ngalah, ada yang istrinya banyak ngalah. Tetapi kalau bisa ngalahnya itu jangan terpaksa. Dendam Om. Enggak, ya, jadi cobalah mengalahnya itu demi kasih Kristus. Iya Om. Iya kan ngalah taunya ditumpuk. Sekali meledak, duar gitu Om langsung. Iya Om. Nah itu waktu bina pranikah harus dijelaskan. Iya Om. Nah ini kan pertengkaran ini juga biasanya suka menuju ujung yang tidak baik ya, yang sudah Om tekankan dari episode sebelumnya bahwa perceraian itu tidak boleh ada sama sekali. Tapi banyak sekali Om yang bertengkar sampai besar-besaran, terus keluarga yang istrinya ikut-ikutan, waduh yang suami ikut-ikutan, mana-manasin, akhirnya bubar deh Om. Nah itu gimana Om? Jadi sekarang tuh ada gereja ya, hamba Tuhan juga. Jadi waktu pembinaan pranikah itu kadang-kadang diminta hadir orang tua dari calon suami, orang tua dari calon istri, ada yang begitu tuh. Ya, tadi kasih tahu tentang kemandirian suami dan istri ya, dan kalau keluarga kedua belah pihak itu turut campur tidak boleh memihak gitu Ya Om. jadi kadang-kadang dipanggil oleh hamba Tuhan yang bersangkutan itu keluarga dari calon suami, keluarga dari calon istri. Dan juga di dalam gereja sekarang sudah banyak acara-acara mengenai rumah tangga Kristen itu dan semua yang bersangkutan gitu. Jadi bukan kalau dari mimbar ya disampaikan, nanti takutnya disalahpahami, nyindir tuh katanya, nyindir tuh. Terbasalah ya. Jadi sebaiknya di dalam pembinaan komisi wanita atau pembinaan komisi pria atau komisi suami istri gitu. Ada caranya. Jadi kita bilang kalau menurut firman Tuhan tuh begini. Iya. Jadi dasarnya kalau menurut firman Tuhan tuh begini.
Jadi bukan berdasarkan pribadi. Kalau berdasarkan pribadi itu saudaranya gimana? Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan itu begini, nggak boleh ada perceraian. Apa yang diperkenankan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu prinsip. Jadi kalau ada pertengkaran juga sampai tidak boleh sampai ada keluar kata-kata cerai gitu. Iya Om, kan nggak boleh sampai ada ya keluar kata-kata cerai itu gitu. Tapi kan kadang pertengkaran itu nggak bisa dihindarkan gitu. Kita ceritain aja deh apa yang terjadi sama diri kita berdua ke orang yang konseling itu gitu Om. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Kadang kalau misalnya kita kasih ayat kayak gini, misalnya dari Kolose gitu, ibu, misalnya kalau ibu jangan tanduk. Saya nggak tanduk, belum apa-apa udah digituin. Aduh, jadi kadang-kadang bingung Om. Itu jadi apa bilang konselingnya jadi sama konselingnya. Apalagi kalau perempuan yang konseling, Alfa akan tolak, bukan tolak untuk tidak mau konseling ya, akan hindari sebelum ada konselingin yang bersangkutan, oke gitu. Kalaupun ada laki-laki mau konseling, ya udah kita pribadi dulu. Setelah itu saya akan libatkan istri juga supaya orang itu tahu bahwa istri itu kayak gini loh gitu. Istri saya tidak sempurna ya, tapi istri saya tuh begini ke suami gitu Om. Itu gimana Om, salah gak tuh Om? Ya itu bagus, Alfa sudah mempraktekkan apa yang dipelajari. Jadi sebagai konselor, jadi melibatkan istri juga, baguslah gitu. Karena jadi kan seperti gembala nikah. Iya kan sering disaranin gitu, silakan ke gembala sidang, tempat yang bersangkutan itu, tempat orang itu yang konseling itu, silakan ke gembalanya masing-masing gitu. Mereka nggak nyaman katanya, mungkin karena gembalanya kurang apa ya Om, kurang bisa menjaga mungkin ya Om ya. Ceritakan entah di khotbah atau di apa, walaupun tidak menyebut nama, tapi kan kalau lagi kebaktian orang yang itu kan akan ngerasa, loh kok ini pendetanya nyertain saya sih gitu. Ya itu Alfa tadi bilang kasih kesempatan supaya ke gembalanya itu bagus, jadi nggak akan disalahkan. Kalau ada apa-apa, saya udah mereka supaya. Nah, tapi mereka yang nggak mau kan itu bukan kesalahan Alfa. Nah, jadi nggak apa-apa, tetap itu supaya menjaga aja. Nah, lalu ya kasih bimbingan yang menurut Alkitab lah, sebisanya lah. Kalau orang yang nggak keras kepala atau nggak keras hatinya ya bisa didamai. Nah itu Om, mungkin gereja juga kadang nggak terlalu terbuka sih ya Om ya, atau pendetanya gitu mungkin kalau ada yang mau konseling tidak terlalu respect gitu, jadi yang orangnya malah nggak punya keputusan, ngambil keputusan sendiri jadinya. Itu gereja harusnya gimana nih Om? Ya jadi itu memang majelis ya harus memberi dorongan kepada gembalanya supaya ya itu tanggung jawab gembala lah itu. Kecuali kalau gembalanya mau merekrut majelis ya ada kursus 6 bulan gitu. Tapi kan orang pertamanya dari hamba Tuhan. Iya Om. Jadi harus ada hamba Tuhan yang agak minder gitu, nggak pede gitu. Tapi itu ya tetap harus dorong, itu panggilan Tuhan jadi gembala, tanggung jawab. Saya juga ya, saya merasa kekurangan saya itu banyak, tetapi karena Tuhan yang memanggil, saya harus pede dan minta pertolongan Tuhan gitu. Iya ya Om, lagi pula kan juga nggak ada yang sempurna kan Om. Jangan kan gembala lah, manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Tapi orang itu ya kadang itu, saya kalau cerita sama pendeta saya, nanti pendeta saya suka ngomongin katanya gitu Om. Jadi sama Palva aja ceritanya nggak pernah diomongin sama orang. Lah iya, saya nggak pernah ketemu orang. Iya ya, kadang-kadang gembala itu nggak sengaja tau nggak. Jadi karena masuk dalam ininya ya pikirannya tiba-tiba keluar dah. Padahal itu rahasia orang. Iya Om. Nah mungkin gitu ya Om. Gitu kan. Ya
tanpa menyebut nama tapi kerasa tuh. Iya, kan mungkin ya di khotbahnya juga betul sih Om gitu. Ini keluarga perempuan ini ngomong ke saya, ini menantu saya laki-laki ini begini gitu, tanpa sengaja dia ngomong kan Om gitu. Wah, terus sayanya nanggapin gini. Nah itu kan jadi orang yang bersangkutan kan kesinggung, loh kok saya ini sih dijadiin ilustrasi gitu. Padahal tanpa nama ya. Iya, padahal tanpa nama kan. Emang susah ya Om kalau dua keluarga besar ya gitu. Termasuk ya saya sendiri ngalamin kan. Om juga tahu sendiri ya. Kalau keluarga besar sama keluarga besar susah ya Om ya. Nah, berhubung kita ngomongin keluarga besar Om, gimanakah cara untuk harmonis antara mertua dan menantu atau menantu dan mertua? Gimana Om? Ya, itu jadi di dalam bina pranikah itu. Jadi ada pertemuan gitu. Oh, ada ya? Dengan ya diusahakan gitu. Jadi itu ya ini gembala yang bijaksana. Jadi minta bertemu. Ya ada yang dipisah dari pihak pria dulu orang tuanya ya. Ada yang kemudian dari pihak orang tua wanita. Kemudian ada juga yang sama-sama waktunya, lalu dikasih tahu bahwa kedua mempelai kalau sudah menikah, biarkan mereka itu mengambil keputusan sendiri. Nah, apalagi mereka sudah dibina untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Nah, jadi sudah dikasih semacam wanti-wanti ya kepada orang tua dari kedua belah pihak itu. Jadi ada batasannya. Gitu. Mereka sudah menikah, ya mereka mandiri membuat keputusan. Kecuali kalau mereka bersama-sama minta bimbingan. Gitu. Iya Om, karena pasti sih ya Om, namanya keluarga ya Om, apalagi orang tua gitu sama anaknya ya, pasti dia belain anaknya kan Om, nggak mungkin menantunya gitu. Nah ini kan jadi pertengkaran dua keluarga besar Om, tawuran nanti ya. Itu makanya pendeta nih gembala yang bersangkutan tuh perlu juga tuh memanggil dari calon mertua dari masing-masing ini. Ya, dan dikasih tahu bahwa kalau mereka sudah menikah, ya mereka itu harus dikasih kesempatan untuk mandiri, gitu ya. Ya kalau soal ekonomi sih, lihat kalau mereka minta bantuan ya pertimbangkan aja. Jadi jangan orang tua atau mertua yang punya inisiatif bantu gitu. Nanti saingan antara besan itu, ya nggak boleh. Iya. Ya. Dan itu terjadi ya Om, ya terjadilah gitu, ada terjadi gitu seperti itu. Baik untuk maksudnya baik membantu, nanti pihak yang besan ini kesinggung, yang ini gimana gitu, maksudnya baik padahal, tapi kadang juga yang besan ini nuntut suaminya ini menantunya tuh begini, ada yang bisa nuntut ini menantunya tuh begitu. Wah itu jadi harus memang diomongin dulu ya Om dari bina pranikah. Ya, jadi itu aja kepada kedua mempelai itu ditekankan supaya mereka mandiri dengan iman, dengan banyak doa, dengan percaya, supaya belajar mandiri gitu. Jangan bicara kebutuhan kepada orang tua kalau sudah menikah. Iya Om, iya. Gitu. Nah, kalau orang tua atau mertua membantu, diam-diam nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan seperti mau saingan antara itu besan dengan besan, nggak boleh. Gitu. Iya Om. Kalau namanya udah berani berumah tangga ya harus berani menapaki tangganya ya Om ya. Harus siap gitu, makanya ikut bina pranikah dulu kan secara komprehensif tuh ya Om, dibahas secara pribadi, secara keuangan, secara hukum, secara segala macamnya, makanya ikut bina pranikah ya Om. Lalu bagaimana hubungan tiba baliknya Om antara keluarga Kristen dengan gembalanya atau dengan pendetanya gitu Om? Nah itu diperlukan kerendahan hati ya,
dari jemaat yang sudah menikah itu terhadap gembalanya. Jangan merendahkan, karena kalau Tuhan sudah menempatkan jemaat ini suami istri dalam gereja itu, ya harus menghargai gembalanya. Kalau tidak menghargai Tuhan gitu. Dan gembalanya juga ya tentu harus kita membawa diri sebagai gembala ya, tidak memihak, tidak bersikap tidak adil gitu ya. Jadi kalau ada suami istri datang, nggak boleh sudah di dalam hati sudah pro ya pada suami atau pada istri gitu ya. Nah, harus fair lah, belajar fair. Namanya hamba Tuhan, harus belajar adil. Iya Om, kan ya kadang karena ya tadi Om, karena manusia ya Om ya. Apalagi ini pendetanya, ini entah laki-lakinya atau perempuan, ini teman saya nih gitu. Jadi dia pasti kayak cenderung berat sebelah ya Om. Orang yang sudah bina pranikah itu ya Om, atau sedang bina pranikah itu harus tetap minta bimbingan rohani kan Om ya, sama gembalanya gitu. Ya, meskipun sudah menikah, sudah diberkati ya, itu kan bimbingan pranikah itu kan terbatas sekali gitu. Lebih banyak sebagai persiapan. Tapi kalau orang sudah menikah kan masalahnya kompleks gitu ya. Macam-macam masalah dalam rumah tangga itu. Oh iya. Karena kan dari dua belah pihak gitu, bukan hanya dari suami dan istri, tapi dari keluarga kedua belah pihak juga seringkali ada lah pengaruh gitu. Nah, jadi hamba Tuhan yang harus menekankan kemandirian tapi dengan kerendahan hati, keterbukaan kalau ada masukan. Tapi tetap yang harus membuat keputusan ya suami istri itu. Iya Om ya. Nah ini Om, kalau gembalanya masih single Om, atau gembalanya memang Tuhan kehendaki untuk selibat gitu, lalu yang suami istri ini kalau konseling gimana Om? Nah itu kalau hamba Tuhan yang terpanggil selibat suruh jadi pastor aja di gereja Katolik. Pada umumnya kalau gereja Protestan itu sebelum ditabis jadi pendeta, jadi gembala itu ada persyaratan menikah, ada. Oh gitu ya Om ya. Ada. Nah, cuman kalau tidak ada persyaratan begitu dan sudah ditabiskan jadi pendeta tapi belum menikah, nah di situ dibutuhkan kebijaksanaan. Apakah melibatkan majelis gereja yang udah menikah tapi punya hikmat gitu. Iya. Jadi kita bisa lah caranya bagaimana. Iya sih Om. Kadang ya pingin jadi pendeta gitu, jadi gembala gitu, sedangkan dia misalnya belum menikah gitu kan Om. Nanti kan jadi susah juga kalau yang berumah tangga konseling, susah ya Om. Malah dia bisa diledek sama jemaatnya. Kamu aja belum punya istri atau belum punya suami, mana tahu kamu urusannya, digituin kan Om ya. Belum punya anak, so tahu lu gitu. Tapi kadang-kadang ada alasan yang cukup kuat. Tuh pastor juga nggak menikah tuh. Oh iya ya Om. Nah gimana tuh Om? Nah, jadi itu ya jangan bilang itu ya udah jadi nanti saya juga pastor aja nanti. jadi kalau gitu saya nggak mau katanya. Oke. Ya, itu. Gini ya. Jadi itu sebaiknya memang kalau jadi gembala itu menikah ya Om ya, supaya juga jadi contoh ya Om, jadi teladan gitu. Dalam hal ini teladan yang baik ya Om, bukan teladan yang buruk tentunya gitu, yang sesuai firman Tuhan. Jadi ada gereja yang mensyaratkan, jadi kalau mau jadi gembala atau jadi pendeta harus menikah dulu. Ada. Tapi banyak sekarang gereja ya pokoknya dia sudah memenuhi persyaratan pendidikan, persyaratan sekian tahun sebagai percobaan atau sebagai gembala gitu ya, atau calon gembala. Kadang-kadang tidak menjadi persyaratan lagi. Tapi ada gereja yang mensyaratkan kalau ditabis jadi gembala harus menikah. Gitu. Nah, kadang-kadang itu yang bersangkutan nggak terima. Apa ya gereja Katolik? Saya kan bukan pastor. Ya kan, tetapi itu demi kemaslahatan. Oh iya. Sebaiknya kalau jadi gembala ya menikah dulu. Iya Om, betul. Nah, iya Om. Nah jadi sobat Petra,
kalau misalnya mau konsultasi tentang apa ya, misalnya ada masalah dalam keluarga, selain diselesaikan berdua suami istri, juga boleh ke gembala di tempat masing-masing Anda beribadah atau sebagai anggota gereja gitu. Jangan ke Google nanyanya, nggak akan nemu solusi, nanti salah lagi. Gitu ya Om. Baik Om, kita udah ngebahas yang sangat luar biasa sekali nih hari ini ya. Tentunya pasti para sobat Alpetra Ministry yang nonton juga merasa banyak diberkati, nambah lagi wawasannya, dan kita berdoa supaya semua keluarga Kristen, semua keluarga yang percaya Tuhan Yesus langgeng selama-lamanya dan menjadi berkat dan saksi bagi Tuhan. Closing statement dari Om. Jadi harus ingat kembali tentang prinsip Alkitab. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setiap masalah pasti ada solusinya, dan Tuhan pasti punya solusi untuk keluarga yang diberkati. Iya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Om atas penjelasannya hari ini. Terima kasih Om sekali lagi atas kesediaannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.